Ta'ziah 40 hari atas meninggalnya Muhammad Rizki Adesha Putra, ya, 40 hari. Mudah-mudahan almarhum ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja karena cuaca kita terasa dingin, ya. Terasa dingin, musim hujan, mendung, ya. Kita tidak tahu juga, kadang hujan, kadang tidak. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menurunkan hujan, maka kita sebagai hamba, sebagai manusia tidak mengetahui kapan akan turun hujan. Kita manusia hanya memperkirakan ada mendung berarti akan hujan. Itu hanya perkiraan kita saja. Namun Allah lah yang menghendaki semua itu. Makanya wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan ia lakukan besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang akan mengetahui di bumi mana ia akan meninggal. Betul tak? Nah, kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan esok pagi, padahal kita sudah tahu rencana kita besok pagi, seperti Bang Mamat jual rujak, betul lah? Misalkan. Nah, misalkan itu sudah rencana, sudah direncanakan besok pagi Mang Mamat jual rujak, namun tidak tahu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala besoknya. Mang Mamat mungkin kawin lagi, misalkan. Nah, apakah mati misalkan? Tapi insya Allah panjang umur Mang Mamat, ya. Panjang umur, rezekinya banyak, amin. Ya, itu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan esok pagi, dan kita, kata Allah, juga tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal, akan mati. Kita tidak tahu apakah mati di Palembang ini padahal kita wong Banten. Kita tidak tahu mati di Palembang ini padahal kita wong dusun. Kita tidak tahu mati di dusun padahal kita berasal dari Palembang. Kita tidak tahu dari Jakarta mati di Bandung. Kita tidak tahu dari Palembang mati Jakarta, misalkan. Tidak tahu kita. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun yang terpenting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita akhir hayat kita, akhir hidup kita itu husnul khatimah. Makanya kita tidak tahu kadang keadaan takdir. Ada orang yang baik-baik pekerjaannya, orang yang soleh bertahun-tahun beribadah kepada Allah, pas di ujung akhir hayatnya dia menjadi orang kafir. Ada cerita Barsiso, ya. Barsiso ini seorang rahib, seorang ulama, di mana Barsiso ini doanya makbul, Pak. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada orang sakit dibawa ke tempat Barsiso, sembuh didoakan oleh Barsiso. Ya, ada yang lumpuh didoakan oleh Barsiso, sembuh. Ya, ada yang penyakit lain-lain didoakan oleh Barsiso, sembuh. Nah, Barsiso tiap malam dia beribadah kepada Allah, kemudian pada siang harinya dia berpuasa. Ya, Barsiso 70 tahun dia beribadah di dalam biaranya, di dalam tempat ibadahnya Barsiso ini. Maka melihat hal ini iblis kesal, ya. Iblis ini kesal melihat Barsiso
ya seperti itu kesal, makanya iblis itu mengumpulkan anak buahnya. Wahai anak buahku, siapakah yang bisa menggoda Barsiso? Ya, yang bisa menggoda Barsiso, maka tampillah jin ifrit. Ya, jin ifrit tampil, biar aku yang akan menggoda Barsiso. Ya, biar aku, kata jin ifrit tadi, yang menggoda Barsiso. Kalau aku tidak bisa menggoda Barsiso, tuanku iblis, katanya, tidak perlu menghormatiku lagi. Kata jin ifrit tadi, karena jin ifrit ini termasuk jin yang kuat di kalangan bangsa jin. Ya, maka berangkatlah jin tadi, setan tadi, untuk mengganggu Barsiso, untuk menggoda Barsiso, ya, untuk menggoda Barsiso, mengganggu Barsiso. Maka setelah itu dia mendatangi suatu keluarga dari kerajaan. Maka dalam keluarga itu ada anak perempuan menangis menjerit, seketika itu pingsan. Ya, menjerit, seketika itu pingsanlah anak perempuan tadi, ya, anak raja tadi. Maka setan tadi datang, bawalah anakmu ke Barsiso, ke Barsiso. Maka dibawalah, atas saran setan tadi, Barsiso tadi datang, ya, kemudian didoakan oleh Barsiso, sembuhlah. Tapi setelah ia kembali, dia apa? Dia kembali kumat lagi, ya, kembali kumat lagi perempuan tadi, ya, kembali kumat, kembali perempuan tadi menjerit. Nah, menjerit, kumat lagi, pingsan lagi, dibawa lagi, kemudian kumat lagi. Tapi saran setan tadi, coba tinggal saja di sana. Saran setan tadi, tinggalkan saja di sana. Maka dibawalah oleh sang raja tadi, dibawa oleh sang raja tadi dengan anak buahnya, suruh tinggal di tempat Barsiso. Barsiso pada waktu itu dia tidak galak, dia tidak mau ada wanita berada di tempat ibadahnya, tempat tinggalnya Barsiso, ditolaknya. Namun sang raja memaksa, maka Barsiso tidak bisa berbuat apa-apa. Selang beberapa waktu, para hadirin Bapak dan Ibu jamaah takziah, setelah tinggallah wanita tersebut dalam rumah Barsiso, dalam tempat ibadahnya, maka apa yang terjadi? Setan selalu menggoda Barsiso. Maka ketika Barsiso sedang makan, diperlihatkanlah paha wanita tersebut, ya, diperlihatkanlah paha wanita tersebut. Siapa yang tidak tergoda dengan wanita yang cantik, betul lah? Ya, apalagi kelihatan, ya, kelihatan pahanya, ya, bahenol, cantik, molek. Nah itu, maka digoda Barsiso ini. Maka suatu ketika wanita itu sedang tidur, Barsiso memandang wanita tersebut, memandangi wajahnya. Dalam hati Barsiso, tidak ada wanita yang cantik seperti ini, wanita yang cantik seperti ini, yang mulus, ya. Maka apa? Tergodalah Barsiso. Akhirnya apa? Berhubunganlah dengan wanita tersebut Barsiso tadi. Nah, ini godaan Barsiso. Yang ahli ibadah berpuluh-puluh tahun beribadah, pada siang harinya dia berpuasa, kemudian pada malam harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak tahan dengan godaan perempuan, betul lah? Karena godaan setan, ya, itu
Maka setan datang tadi, datanglah kepada Barsiso. Dia mengatakan, engkau telah menyetubuhinya, engkau telah menghamilinya, maka kalau engkau tidak membunuhnya, kata setan tadi, maka engkau akan dihukum, maka engkau akan diketahui oleh orang lain. Maka Barsiso membunuh wanita tersebut karena takut ketahuan oleh orang lain, takut oleh sang raja. Kata setan tadi, katakan saja bahwa dia sudah meninggal, kemudian engkau kuburkan di tempat ibadahmu, pasti sang raja tadi percaya kepadamu. Maka Barsiso tergoda dengan bujuk rayu setan tadi, maka anak gadis tersebut dibunuhnya, kemudian dikuburkan di tempat ibadahnya, saking takut mungkin ketahuan dengan sang raja atau dengan orang lain. Maka pada suatu ketika datanglah sang raja ini menemui Barsiso, menanyakan anaknya, kemana anakku? Dikatakan oleh Barsiso sudah meninggal dunia. Sang raja percaya saja sudah, karena Barsiso ini orang alim. Barsiso ini orang alim, orang yang hebat, doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya Barsiso berkata seperti itu, anaknya sudah meninggal. Namun apa, setelah sang raja kembali, setan tetap datang kepada raja setan tadi, bahwa anakmu tidak mati, bahwa anakmu telah dibunuh oleh Barsiso. Maka datanglah sang raja kepada Barsiso, kemudian Barsiso dibawanya, kemudian dicarilah anaknya tadi, dikuburkan di tempat ibadah Barsiso, ketemu, kemudian Barsiso dibawa, disalib oleh sang raja. Nah, dihukum. Maka pada saat itu Barsiso menghadapi hukuman, menghadapi kepayahan, datanglah setan tadi. Sebetulnya semua ini adalah atas rencanaku, kata setan tadi. Ini adalah rencanaku semuanya ini, kata setan tadi. Maka aku pun sekarang bisa menyelamatkan engkau. Aku bisa bercerita kepada orang-orang, aku bisa bercerita kepada sang raja bahwa engkau bukanlah pembunuhnya, asal engkau mau menyembahku, kata setan tadi. Agar engkau mau tunduk kepadaku, agar engkau mau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Barsiso, bagaimana aku akan menyembahmu, bagaimana aku akan sujud sedangkan aku sedang disalib? Kata setan, aku tidak butuh sujudmu, yang aku butuhkan caramu, bagaimana kamu sujud tunduk kepadaku, kata setan tadi. Akhirnya apa? Barsiso sujud tunduk kepada setan. Setelah itu setan berlari kalau sudah itu, ya. Tidak peduli lagi kalau sudah tergoda tadi. Inilah kisah seorang alim yang terjerumus dengan godaan setan. Makanya kita berhati-hati, ya, berhati-hati. Kita tidak tahu orang alim mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kita berharap di akhir hidup kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya pergunakan masa muda kita, iltanim khamsan qabla khamsin, bersegeralah kepada yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu, ya. Pergunakan masa muda kita sebelum datang masa tua kita, karena kalau sudah tua kita tidak lagi bisa beribadah seperti masa muda kita. Betul lah? Ini sudah loyo, ya. Itu kalau sudah tua, ya. Oh, tinggal tebay cara balik. Nah, makanya selagi masa muda ini pergunakan sebaik-baiknya, berbanyak amal baik kita, perbanyak amal soleh kita. Jangan sampai kita di masa muda tersia-sia, tidak ada kegiatan apa-apa.
belajar tidak, misalkan pengusaha tidak, ya kan, tukang maling tidak, ya, rampok bukan, misalkan tidak ada mengisi dalam hidupnya di masa muda, tidak ada cerita di masa muda. Makanya kita berusahalah di masa muda ini perbanyak berbuat, beramal untuk masa tua kita, ya. Apalagi di masa muda sering kita melakukan maksiat, di masa tua untuk menghilangkannya itu sangat susah, betul lah? Kebiasaan masa muda sering kita melakukan maksiat, maka di masa tua itu akan susah menghilangkan maksiat tersebut, betul lah? Makanya berusahalah di masa muda itu kita berusaha perbaiki diri kita, berusaha beramal, ya. Kemudian wasihataka qabla saqamik, pergunakan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit, ya. Pergunakan. Kalau kita sedang sehat, pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau sudah sakit itu cuman kepengennya baik, betul lah? Pengennya baik, ini sholat itu. Kalau sudah sakit saro, ya. Nah, sholat sunnah ini, sholat itu susah, ya. Makanya pergunakan sewaktu sehat kita. Kemudian pergunakan lagi waktu luang kita, ya. Sebelum waktu sempit kita, pergunakan lagi waktu kaya kita sebelum waktu miskin kita. Kemudian pergunakan hidup kita sebelum datang waktu kematian kita, betul lah? Kalau sudah mati kita tidak bisa beramal lagi. Sewaktu hidup inilah kita beramal, sewaktu kita di dunia inilah kita berbuat